Shalom sahabat Dimas Kristen, jumpa dengan saya Pendeta Fos Laluhu dalam renungan harian melalui channel YouTube ini. Adapun tema renungan hari ini adalah Sang Gembala memelihara, menyembuhkan, dan memulihkan. Alkitab terambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sahabat Dimas Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, tanggung jawab Allah dalam memelihara umatnya menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui dan disyukuri. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu di bawah kolong langit ini tidak akan ada, tidak akan bertahan, dan tidak akan berlangsung dengan baik jika bukan karena kekuatan Allah semata. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk memikirkan sejenak tentang bagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ia berkata bahwa semuanya sungguh amat baik. Namun karena perilaku manusia yang tidak taat dan tidak setia kepada Allah, maka segalanya telah berubah. Terjadinya perlawanan manusia kepada Allah. Kecemaran karena dosa mulai menjalar. Manusia lebih menyukai kejahatan daripada kekudusan. Semua itu telah mendatangkan keburukan, dan upah dosa adalah maut. Sahabat Dimas Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi dan kondisi ini manusia sangat membutuhkan kembalinya hubungan yang harmonis dengan Allah. Manusia menginginkan kembalinya cinta mula-mula. Namun segala upaya yang dilakukan oleh manusia semua menjadi sia-sia. Karena manusia tidak memiliki kekuatan, karena kekuatan telah terpecah belah oleh dosa. Dan kecemaran membuat manusia tak berdaya untuk meraih kembali kedamaian itu. Sahabat umat yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat Dimas Kristen yang selalu setia kepada Tuhan. Namun demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal ini menunjukkan bahwa hanya oleh karena anugerah Allah kita diselamatkan. Sahabat Dimas Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, dalam nas bacaan ini, kedekatan Allah di dalam Yesus Kristus kepada manusia yang diselamatkan tadi, Yohanes menggambarkan sebagai gembala, di mana gembala harus mencari rumput dan air di daerah yang kering dan berbatu-batu, seperti Mazmur 32 ayat 2 berkata. Harus melindungi kawanan domba gembalaannya terhadap cuaca buruk dan binatang buas. Harus mencari dan membawanya kembali setiap domba yang tersesat. Kita ketahui bahwa Yesus Kristus sendiri adalah seorang gembala yang baik, yang dapat menuntun, membimbing, mengarahkan, dan membawa domba-dombanya pada jalan yang baik dan benar. Secara umum, tanggung jawab gembala jemaat juga berbicara memelihara jemaat Tuhan dalam hal kerohanian, dengan tujuan agar jemaat tersebut mengalami pertumbuhan iman yang baik kepada Kristus.
Sahabat Bimas Kristen yang dikasih oleh Tuhan, gembala yang baik adalah seorang yang mampu membawa perubahan besar terhadap orang yang dipimpin. Dalam arti mampu memposisikan diri sebagai teladan dalam membangun kerohanian jemaat atau orang yang dipimpin memiliki relasi yang dekat baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah. Sahabat Bimas Kristen yang dikasih oleh Tuhan, pada nas bacaan hari ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus Sang Gembala memelihara, menyembuhkan, dan memulihkan kita. Setidaknya ada 4 pesan yang perlu diingat dan kita lakukan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah bahwa Yesus memiliki sikap berkorban. Yesus yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dan kita harus belajar bagaimana tentang berkorban itu. Yang kedua adalah Yesus memiliki sikap berempati, yaitu Yesus yang peduli telah memperhatikan manusia yang terancam dalam bahaya dosa. Ia datang menyelamatkan saya dan saudara. Dan sikap peduli dan berempati seperti ini harus menjadi sikap orang-orang Kristen ketika menyaksikan orang-orang yang diperlakukan tidak adil, berada dalam bahaya, dan bahkan orang yang terancam nyawanya. Marilah kita memberikan doa support dan pertolongan kepada mereka. Yang ketiga adalah Yesus memiliki sikap berelasi, yaitu Yesus mengenal umatnya secara pribadi, tidak hanya secara luarnya saja. Atau mungkin kita sebagai orang Kristen kita hanya berteman dengan yang seagama, sekepercayaan dengan kita. Tidak, ia mengasihi seluruh manusia. Betul-betul ia mengalami kedekatan fisik, kedekatan emosional, dan kedekatan dalam persekutuan. Sehingga dalam kedekatan seperti ini akan terbangun rasa solidaritas yang kuat, terikat dalam kasih persaudaraan, satu dalam iman dan satu di dalam roh. Dan yang terakhir, Yesus memiliki sikap bertanggung jawab, yaitu Yesus menuntun umatnya. Ia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Tuhan Yesus. Ini berarti bertanggung jawab sepenuhnya, tidak membiarkan kita. Itulah kasih Allah yang disebut providensia Allah, yaitu pemeliharaan Allah yang telah direncanakan oleh Allah jauh sebelumnya dalam kurun waktu Alfa dan Omega. Sahabat Bimas Kristen yang dikasih oleh Tuhan, dalam renungan hari ini, marilah kita merenungkan. Mari seluruh umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini belajar tunduk pada firman Allah dan tunduk pada pimpinan Roh Kudus, supaya merasakan kasih sayang Sang Gembala yang memelihara, menyembuhkan, dan memulihkan hidupmu. Dan supaya seluruh kita yang mendengarkan renungan lewat channel YouTube ini menjadi orang-orang Kristen yang rela berkorban, memiliki sikap empati, dan memelihara relasi yang baik yang ditujukan dalam sikap bertanggung jawab. Sahabat Bimas Kristen yang dikasih oleh Tuhan, demikian renungan pada saat ini. Dan mari kita berdoa supaya firman Tuhan ini dapat menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan. Engkau sungguh gembala yang menjaga, memelihara, dan memulihkan kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, ya Yesus. Tuhan, mampukan setiap umat-Mu untuk berlaku seperti rela berkorban, berempati, dan bertanggung jawab, serta memiliki kedekatan, memanusiakan manusia, dan menghargai satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman. Amin. Sahabat Bimas Kristen yang dikasih oleh Tuhan, demikian renungan kita pada hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Pos undur diri dari kebersamaan ini. Shalom.